Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Perjanjian antara Allah dengan Bani Israel telah berlaku pada masa dahulu, kemudian diceritakan kembali di dalam Al-Quran pada masa dahulu, pada masa Nabi Musa alaihi salam, diceritakan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia dikekalkan di dalam Al-Quran sehingga terpelihara hingga ke akhir zaman. Apabila Allah menceritakan kembali kisah pada masa lalu dan diabadikan di dalam Al-Quran, bermakna tujuannya adalah sebagai pengajaran atau sebagai pelajaran. Dan apabila kita lihat ayat ini, dan khususnya ayat yang ke-7 sebelum ini, sama-sama menerangkan tentang perjanjian. Pada ayat yang ke-7 sebelum ini menerangkan tentang perjanjian antara Allah dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman supaya mengingat perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjanjian tersebut hendaklah ditepati, hendaklah dilaksanakan. Dan apabila mau melaksanakan janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan agama, dengan percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah, dengan melakukan ketaatan, maka Allah pula akan menepati janjinya. Janji Allah adalah akan dimasukkan ke dalam syurga, akan diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, jadi sebelum ini diterangkan tentang janji antara Allah dengan orang-orang beriman, dan orang-orang beriman menepati janji sebagai membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 ini pula diterangkan tentang janji antara Allah dengan Bani Israel, dan Bani Israel itu pula adalah orang-orang yang tidak mau menepati janji. Lalu apabila mereka itu adalah orang-orang yang tidak menepati janji, maka kisah tentang Bani Israel yang tidak menepati janji itu adalah sebagai pengajaran bagi orang-orang beriman. Atau dengan kata lain, wahai orang-orang beriman,
jangan kamu seperti Bani Israel. Apabila berjanji dengan Allah, mereka itu tidak mau menepati janji, maka kamu jangan seperti mereka. Apabila kamu telah berjanji pula dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu menepati janji. Jangan seperti Bani Israel. Maka perbedaan jauh sekali antara orang-orang beriman dengan Bani Israel. Bani Israel kebanyakan mereka adalah memilih kekufuran. Apabila orang-orang beriman, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ini disebutkan di ayat yang ke-7 sebelum ini. Tetapi Bani Israel, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami langgar. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman kami dengar, kami taat. Jadi ayat ini kaitannya dengan ayat yang sebelum ini adalah melanjutkan lagi tentang apa yang telah disebutkan sebelum ini, khususnya yang berkaitan tentang perjanjian. Sebelum ini sudah disebutkan tentang perjanjian antara Allah dengan orang-orang beriman. Sekarang pula disebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang telah pernah berlaku sebelum masa Rasulullah, yaitu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Tetapi mereka tidak menepati janji, maka jangan seperti mereka. Ini kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan janji, sebagaimana dahulu Allah telah memberikan janji kepada Bani Israel, tapi sayangnya Bani Israel tidak menepati janji, maka Allah tidak memberikan seperti apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan kepada Bani Israel adalah kalau mereka mau melakukan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan agama, dengan mengamalkan kandungan kitab suci Taurat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga yang menyenangkan. Karena di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itu janji Allah. Kita sudah sebutkan sebelum ini, kalau disebut janji bermakna ada dua pihak. Nah, pihak pertama Allah, pihak yang kedua Bani Israel. Apabila Bani Israel mau menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ayat ini mendirikan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada para rasul, membantu para rasul, kemudian memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan menepati janji pula, yaitu akan menghapuskan dosa mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Tetapi rupanya Bani Israel tidak melaksanakan salat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau percaya kepada para rasul, termasuk kepada Nabi Isa dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Padahal diperintahkan untuk berbuat demikian. Tak mau menolong rasul, bahkan membunuh rasul. Seperti Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, bahkan Nabi Isa pun ingin mereka bunuh. Kemudian dalam ayat ini, apabila mereka mau memberikan pinjaman kepada manusia, maka Allah pun akan menunaikan janji untuk mereka. Tetapi mereka tak mau memberikan pinjaman, yaitu mereka nampaknya memberikan pinjaman, tetapi sebenarnya memeras, menindas, yaitu dengan mengambil riba, yaitu berikan pinjaman, tetapi kalau orang tak mampu untuk membayar, maka diminta bayaran lebih, bayaran tambahan. Bahkan jangankan tak mampu, diberi saja umpamanya pinjaman pada waktu tertentu, maka dia akan minta lebihnya ya. Umpamanya diberi pinjaman 1 juta, maka minta kembaliannya 1.200.000 dengan batas umpamanya 1 tahun atau 1 bulan umpamanya. Kemudian tak mampu mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, maka akan diberikan tangguh lagi.
diberi tambahan waktu, tetapi diberi tambahan waktu mereka pula minta tambahan bayaran. Nah, dengan demikian mereka ini bukannya memberikan pinjaman untuk menyelesaikan masalah orang yang susah, tetapi malah menyusahkan lagi orang yang susah. Mereka ini berarti tidak menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka, melaknat mereka. Tentang Allah mengutuk dan melaknat mereka ini akan disebutkan dalam ayat yang akan datang. Di sini hanya disebutkan tentang Bani Israel yang telah melakukan perjanjian dengan Allah, namun mereka tidak menepati janji, maka Allah pula tidak memberikan balasan apa-apa kepada mereka meskipun telah dijanjikan sebelumnya, karena Bani Israel tidak menepatinya. Ia adalah pengajaran bagi kita, yaitu telah ada kaum yang berjanji dengan Allah dan tidak menepati, maka kita jangan pula seperti kaum tersebut. Kita juga telah berjanji dengan Allah, maka hendaklah kita menepati janji dengan Allah, dan Allah pula akan menepati janjinya. Dan sudah kita sebutkan sebelum ini, Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan Bani Israel. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Allah berfirman, walaqad akhadallah, dan Allah telah mengambil mitsaqa Bani Israel, perjanjian dari Bani Israel, wa ba'athna minhum, dan kami angkat dari kalangan mereka Bani Israel, 12 nakiban, 12 pemimpin dari kalangan mereka. Untuk apa Allah mengangkat 12 pemimpin? Nanti kita akan bahas. Mengapa 12? Nanti juga akan kita bahas insyaallah. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. La in aqamtumus salah, jika kamu mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kamu mengeluarkan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kamu beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kamu menolong mereka, menolong rasul-rasulku, wa aqradtumullah, dan kamu memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik. Kalau kamu mau melakukan semua itu, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, sungguh aku akan menghapuskan darimu dosa-dosamu. Wala udkhilannakum, dan sungguh aku akan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum, maka barang siapa yang kafir setelah itu dari kalangan kamu di sini Bani Israel, faqad dhalla sawa'as sabil, maka ia telah tersesat
dari jalan yang lurus. Nah, ini terjemahan harfiah, kata per kata. Selanjutnya kita akan terjemahkan langsung dari awal ayat, kemudian barulah kita berikan tafsir ringkas, supaya nanti ketika kita mengikuti tafsir yang lebih terperinci, kita akan dapat tetap fokus kepada makna utama atau pembahasan utama dari ayat ini. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat dari mereka 12 pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersamamu. Jika kamu mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan beriman kepada Rasul-Rasulku dan menolong mereka dan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka sesungguhnya aku akan menghapuskan darimu dosa-dosamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir setelah itu dari kalanganmu, maka sesungguhnya ia sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Berarti ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kisah Bani Israel, yaitu tentang perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosa mereka, akan memasukkan mereka ke dalam surga, tetapi mereka mestilah menjalankan perintah-perintah Allah. Ada 5 perintah Allah yang disebutkan di dalam ayat ini. Apabila mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah tersebut, maka Allah akan memenuhi janjinya. Sayangnya mereka tidak menepati janji tersebut. Ini akan diterangkan dalam ayat yang berikutnya. Maka ayat ini, karena ia adalah kisah masa lalu, kemudian diceritakan kembali, maka tujuannya adalah supaya orang-orang beriman mengambil pelajaran dari kisah masa lalu ini. Karena tujuan kisah diceritakan kembali dalam Al-Quran adalah sebagai pelajaran. Kalau baik, kalau kisah masa lalu itu baik, maka jadikan dia sebagai contoh dan teladan. Tetapi kalau kisah masa lalu itu adalah yang buruk, seperti ini adalah kisah yang buruk, yaitu tidak menepati janji, maka jadikan dia sebagai sempadan. Maka kata pepatah Melayu, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Ini adalah yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah cukup untuk memastikan janji itu ditepati, yaitu dengan mengangkat 12 pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk memastikan setiap Bani Israel itu menjalankan perintah Allah. Tapi rupanya mereka juga tetap ingkar, meskipun pemimpin sudah diangkat dari kalangan mereka. Mereka seperti tidak peduli dengan pemimpin. Bahkan pemimpin mereka itu pun juga melakukan perkara yang sama. Karena dalam ayat sebelum ini disebutkan bahwasanya yang melakukan pelanggaran dari kalangan Bani Israel bukan orang-orang awam biasa dari kalangan mereka, tetapi termasuk juga pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Nah, kalau sudah pendeta yang melakukan, pemimpin yang melakukan, maka apalagi yang akan berlaku di bahagian bawah. Pasti orang-orang awam juga melakukan perkara yang sama. Inilah dia ringkasan dari ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang kisah Bani Israel yang telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Di permulaan ayat, Allah memulainya dengan perkataan wow, dan. Ini adalah huruf ataf. Kalau disebut ataf, bermakna huruf ini dipakai untuk melanjutkan ayat. Karena tidak mungkin
ayat itu tiba-tiba saja ada perkataan dan, bermakna ayat ini bukan ayat baru. Ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karena kata dan itu adalah kata yang menyambungkan ayat yang sebelum dengan ayat yang sesudahnya. Tapi boleh kita perhatikan, sebelum ini tak ada kisah tentang Bani Israel. Sebelum ini kisah tentang orang-orang beriman. Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya menepati janji-janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janjimu, penuhilah janji-janjimu. Ini ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman. Sekarang ini adalah ayat tentang Bani Israel. Ini kan berbeda. Tapi mengapa Allah menggunakan perkataan wa di pangkal ayat untuk menerangkan lanjutan, bukan berkaitan dengan orangnya, tetapi berkaitan dengan perkara. Perkara apa yang dilanjutkan dalam ayat ini? Perkara tentang perjanjian. Karena sebelum ini sudah ada perkara tentang perjanjian, yang dimasukkan dalam ayat ini juga adalah perjanjian. Kalau sebelum ini perjanjian antara orang-orang beriman dengan Allah, ini pula adalah perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa di sini wa yang mengikat tentang perkara yang berkaitan dengan perjanjian. Sebelum ini sudah ada disebut, sekarang disebut kembali. Sekarang disebut kembali, konteksnya adalah sebagai pelajaran karena menerangkan tentang kisah masa lalu. Berikutnya lagi adalah kata laqad. Laqad wa laqad. Laqad ini dua huruf. Yang pertama adalah lamut taukid. Qad harfut tahqiq. Lam taukid bermakna penekanan, maknanya sungguh. Kemudian qad harfut tahqiq maknanya juga sungguh. Jadi laqad sungguh, berarti ada dua kali penekanan. Berarti ketika Allah menerangkan tentang kisah masa lalu dengan penekanan dua kali, bermakna kisah ini betul-betul terjadi pada masa dahulu. Kemudian satu lagi, nilainya jangan sampai kamu abaikan. Perhatikan nilai yang ada dalam kisah masa lalu ini. Karena boleh jadi karena kalau disebut kisah pada masa lalu ada diberlakukan kepada orang-orang terdahulu, boleh jadi orang-orang tersebut telah meninggal dunia. Dan sekarang pula mungkin orangnya adalah orang yang baru, orang yang lain. Tetapi mungkin nilai dari kisah tersebut bisa berulang kembali. Nilainya berulang. Orangnya tak berulang, tetapi boleh jadi nilainya berulang. Umpamanya yang baik berulang baik. Umpamanya dahulu ada Nabi Ibrahim, kemudian berulang kembali dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menyeru orang yang tenggelam dalam kekufuran dan kemusyrikan. Dahulu Nabi Ibrahim menyeru, kemudian Nabi Muhammad pun juga menyeru. Pada masa Nabi Ibrahim ada Namruz, yaitu raja yang ingkar. Pada masa Nabi Muhammad pun ada juga yang ingkar, yaitu bangsawan yang ingkar pada masa Nabi Muhammad, yaitu paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab atau Abu Jahal. Nah, sama. Kemudian juga umpamanya pada masa sekarang pun ada juga abu-abu yang seperti itu, yaitu yang ingkar, yang diberi peringatan tetapi tidak mau menerimanya, tapi malah mengancam, bahkan malah menangkap, menindas, memenjara, bahkan membunuh sekalipun. Jadi orangnya mungkin berbeda, tetapi nilai yang berjalan di sepanjang sejarah manusia adalah nilainya nilai itu saja. Nilai itu berulang. Itulah yang disebut sebagai sunnatullah, kaedah tetap Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sejarah itu pasti berulang. History repeats itself. Sejarah itu dia mengulang dirinya sendiri. Fir'aun masa dahulu ada, masa sekarang pun ada Fir'aun. Ada juga. Mungkin namanya tak Fir'aun, tetapi kelakuannya sama seperti Fir'aun.
Nah, jadi ketika Allah menggunakan kata laqad di dalam ayat ini dengan penekanan supaya kita memperhatikan kisah ini, jangan sampai mengabaikannya, jangan sampai dibaca kemudian berlalu begitu saja, tetapi perhatikan karena ada pengajaran yang penting di dalam ayat ini. Walaqad akhadallah, dan sesungguhnya Allah telah mengambil dari Bani Israel janji, dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan sesungguhnya Allah, sungguh Allah telah mengambil, sungguh dengan kesungguhan. Bermakna apabila Allah mengambil dengan kesungguhan janji dari Bani Israel, semestinya Bani Israel itu pula bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji tersebut. Karena kalau satu pihak bersungguh-sungguh, bermakna pihak yang lain mesti juga bersungguh-sungguh. Karena di dalam berjanji ada dua pihak, kedua-duanya mesti hendaknya sepadan, hendaklah sama di dalam membuktikan penunaian janji. Apabila Allah bersungguh-sungguh mengambil janji dari mereka, kemudian mereka pula tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji, bermakna mereka ini tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Sama dengan kita bersungguh-sungguh berjanji dengan seorang, besok ya pukul 3 kita jumpa di sini. Wah, kita bersungguh-sungguh betul. Betul ini, betul. Sumpah pula lagi. Kita. Kemudian dia pula tidak bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh sebelum pukul 3 kita sudah datang. Tapi dia pula sudah kita nanti tidak datang-datang. Dia tak sungguh-sungguh. Ini namanya tidak menghormati, tidak menghargai. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya dirinya sungguh-sungguh dalam mengambil janji dari Bani Israel, tapi malangnya Bani Israel tidak bersungguh-sungguh menepati janji. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengagungkan dan memuliakan Allah. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel. Mitsaq adalah janji, diambil dari kata wathaqa. Sebenarnya makna mitsaq ini dari kata wathaqa. Wathaqa itu maknanya adalah mengikat sebenarnya. Jadi mitsaq itu adalah ikatan sebenarnya. Perjanjian disebut perjanjian karena ada ikatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kemudian digunakan kata mitsaq, ikatan ini bermaksud ikatan yang kuat, ikatan yang ketat. Berarti tidak boleh dilonggarkan dan tidak boleh dilepaskan. Berarti tidak boleh Bani Israel itu melonggarkan perjanjian dengan Allah dengan bermalas-malas atau dengan mengabaikan, meninggalkan perjanjian tersebut. Apa sebab? Sebab perjanjian itu adalah ikatan yang kuat, yang ketat antara Allah dengan mereka. Mitsaq Bani Israel, dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel bermakna keturunan Nabi Yakub alaihissalam, karena yang digelar Israel itu adalah Nabi Yakub. Siapa itu Nabi Yakub? Cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah kita terangkan dahulu, yaitu Nabi Ibrahim memiliki dua anak, ada Ismail, ada Ishak. Dari Ishak ini dapat anak lagi, cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini digelar Israel. Kemudian Yakub ini punya 12 anak. Nah, anak Yakub yang 12 ini disebut Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Dari 12 ini beranak-anak lagi. Nah, yang 12 ini disebut 12 suku dari Bani Israel. Jadi mengapa nanti disebut Allah mengangkat 12 pemimpin? Sebab Bani Israel itu terdiri dari 12 suku, dan Allah angkat masing-masing suku itu satu pemimpin untuk mereka, untuk memperhatikan supaya masing-masing itu, masing-masing dari pemimpin yang 12 dari setiap suku yang ada itu memastikan yang berada dalam suku itu
menjalankan perjanjian yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil janji dari mereka, mereka pun mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji adalah dua pihak yang bersepakat. Baik, Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan Allah mengangkat dari mereka 12 pemimpin. Jadi sudah terjawab mengapa 12? Sebab Bani Israel terdiri dari 12 suku. Anak Nabi Yakub itu ada 12 suku. Mengapa pemimpin itu 12? Karena Allah menghendaki setiap suku ada pemimpinnya. Mengapa tidak 6 saja umpamanya? Kalau 6 nanti ada satu orang akan bertanggung jawab kepada dua suku. Apabila satu orang bertanggung jawab kepada 2 suku, maka berarti yang satu itu yang menjadi pemimpin itu adalah salah satu dari suku yang 2 itu. Ini bisa memberi peluang kepada perselisihan nantinya. Ini bukan dari suku kita ini. Nah, dengan 12 bermakna tidak ada peluang untuk tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang telah diangkat, sebab dari suku mereka sendiri. Karena biasanya perbedaan suku itu pun juga bisa mendatangkan ketidaksetiaan. Ndak orang awak kok dah. Pilih saya lah orang awak. Nah, kesukuan itu memainkan peran. Maka kita lihat di tempat di mana dia berada, di situ dia menang. Nah, kemudian di tempat lain tak dapat suara dia. Apa sebab? Sebab bukan dari kalangan orang itu. Jadi suku ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap suku itu diangkat dari mereka seorang pemimpin. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa ba'athna, dan kami angkat. Kami di sini siapa? Allah. Jadi Allah sendiri yang mengangkatnya melalui perantaraan Nabi Musa alaihi salam. Jadi dengan kehendak Allah pemimpin itu diangkat. Pemimpin di dalam ayat ini digunakan kata naqiba. Naqiba dari kata naqaba. Sebenarnya makna naqiba di sini bukan pemimpin sebenarnya. Maknanya karena diambil dari kata naqaba. Naqaba itu maknanya memeriksa, menyelidiki. Itu makna naqaba. Naqib adalah orang yang memeriksa, orang yang menyelidiki. Mengapa kata pemimpin di sini diambil dari kata memeriksa, menyelidiki? Karena diharapkan pemimpin yang diangkat itu adalah yang kerjanya memeriksa setiap suku, setiap orang yang ada dalam suku tersebut. Memeriksanya satu. Kalau disebut memeriksa, bukan hanya sekedar melihat, tetapi mengenal pasti keadaan setiap orang itu. Seperti apa memeriksa? Seperti umpamanya polisi memeriksa orang yang ditangkap, umpamanya diperiksa. Berapa jam diperiksa? 5 jam, 10 jam, ditanya. Itu namanya memeriksa, at-taftish. Memeriksa dengan teliti. Nah, pemimpin yang diangkat itu kerjanya adalah memeriksa dengan teliti setiap orang di dalam suku itu, untuk memastikan supaya setiap orang itu menepati janji dengan Allah. Jadi Allah cukup ya untuk memastikan mereka itu menepati janji, tapi rupanya tetap juga tidak menepati janji. Bermakna memang manusianya yang bermasalah. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan Allah mengangkat dari mereka 12 pemimpin. Pertama tadi, penyampaian ini berbentuk berita, dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji, pemberitaan. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebut dirinya, dan kami mengangkat dari mereka. Tadi Allah disebut, dan sesungguhnya Allah mengambil janji dari mereka. Tidak pula lanjutannya, dan Allah mengangkat mereka.
tak pula Allah, tapi Allah ganti dengan kata kami. Kalau disebut kami bermakna yang berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesianya umpamanya ini adalah orang pertama, yaitu yang berbicara. Tapi kalau disebut dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji, bermakna itu adalah orang yang ketiga. Karena kan ada tiga ya, ada yang berbicara, aku, kami, ini yang berbicara. Kamu, ini yang orang kedua yang diajak berbicara. Dia itu adalah orang yang ketiga. Di permulaan Allah menyatakan dalam bentuk berita sebagai yang ketiga, pihak yang ketiga atau yang ketiga. Sementara di sini Allah sebagai yang pertama, yaitu dengan mengatakan kami mengangkat. Ini namanya al-iltifat dalam ilmu Al-Quran, yaitu Allah pindahkan dari tadi bentuk ketiga sekarang dengan bentuk pertama. Apa gunanya? Apa tujuannya? Untuk menyatakan bahwasanya Allah langsung yang bersengaja untuk memastikan setiap Bani Israel itu menepati janji, yaitu dengan mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sebanyak 12. Jadi Allah tak biarkan mereka yang memilih pemimpin sendiri. Tidak, Allah sendiri yang memilih untuk mereka. Apa beda antara Allah memilih dengan manusia memilih? Kalau manusia memilih, belum tentu lagi pemimpin yang dipilih itu benar, baik, tepat, tidak. Karena boleh jadi dengan nasi ramas, dengan uang yang diberikan, akhirnya salah memilih. Atau umpamanya yang dipilih itu dia pandai mempromosikan dirinya, kononnya dia telah beginilah, akhirnya terpedaya orang yang memilih ini, akhirnya memilih dengan salah. Tapi kalau Allah memilih, pasti benar, pasti tepat. Jadi Allah tak biarkan mereka memilih sendiri pemimpin mereka, Allah yang memilihkan untuk mereka. Begitu sempurnanya Allah memastikan mereka itu untuk tidak mengingkari janji. Tapi mereka mengingkari juga, bermakna manusianya betul yang bermasalah. Maka jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Ada mereka itu sampai hari ini? Ada. Bahkan mereka dengan bangga menamakan negara mereka dengan Israel, sebagai orang-orang Israel. Apa kerja mereka? Melakukan kerusakan di muka bumi, menjajah dan menindas manusia, memiskinkan dan membunuh manusia. Ini akan berlaku terus sampai hari kiamat. Maka jangan menjadi kawan mereka pula, karena pula yang berkawan dengan mereka ini. Kemudian kononnya mereka itu menolong kita, karena kita ini susah, maka kita mengambil pinjaman dari mereka, mengambil hutang dari mereka. Bukan mengikat leher kita, mereka itu mengikat leher kita, sehingga hutang tak mampu kita bayar. Kemudian negara dikendalikan, maka tergadailah bumi pertiwi, ibu pertiwi. Kalau ibu dah tergadai, macam mana lagi? Beginilah nasib. Apa sebab? Sebab tak memahami musuh. Mengapa tak memahami musuh? Karena tidak mempelajari Al-Quran. Dulu khatam Quran, khatam saja karena selesai membacanya, tetapi tidak memahaminya. Siapa di antara kita ni yang sudah pernah khatam tafsir Al-Quran? Bukan khatam membaca Quran, khatam tafsir Al-Quran. Karena hanya dengan tafsir kita baru memahami kandungan makna. Kalau dengan hanya terjemahan masih belum lagi. Siapa yang sudah selesai mengikuti tafsir Al-Quran 30 juz? Ini 6 tahun saja baru juz 5 baru. Belum selesai. Dan ramai pula sudah ada pengajian-pengajian tafsir, tetapi tak pula mau datang ke pengajian. Dan kedudukan pula sebagai pemimpin-pemimpin yang akan memberikan arahan dan petunjuk, bimbingan dan tuntunan. Arahan apa yang akan diberikan? Yang mengarahkan itu yang tahu.
Kalau yang sesat memberikan arahan, maka menyesatkan. Yang sesat itu menyesatkan. Siapa yang akan memberikan arahan? Orang yang berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, maka barulah bisa memberikan arahan. Maka kalau mau mencari pemimpin, yang hadir dalam pengajian ini cari pemimpin. Yang tak hadir jangan pilih. Pemimpin dalam rumah tangga umpamanya, pilih suami, pilih istri. Nah, yang lihat yang banyak ke pengajian. Karena dengan demikian diharapkan ia mengetahui petunjuk. Karena petunjuk di dalam Al-Quran, mudah-mudahan dengan petunjuk tersebut bisa membawa keluarga dengan baik, dengan benar. Kembali ke ayat ini. Wa qala Allah, dan Allah berkata, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. Sesungguhnya aku bersamamu. Mu di sini siapa? Dua tafsirannya, yaitu sesungguhnya aku bersamamu wahai Bani Israel, bermakna seluruh mereka tanpa terkecuali. Atau yang kedua, wa qala Allah inni ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. Mu yang 12 ini, pemimpin yang diangkat ini, sesungguhnya aku bersamamu. Tinggal lagi apa makna Allah bersama Bani Israel atau Allah bersama 12 pemimpin ini. Makna bersama di sini adalah Allah memelihara mereka, Allah menjaga mereka, Allah akan melindungi mereka, akan menolong mereka. Tetapi selama mereka itu menolong agama Allah, yaitu dengan menjalankan syariat Allah. Kalau mereka mau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu. Jadi makna di sini, sesungguhnya aku bersamamu, yaitu apabila kamu bersamaku. Tetapi apabila kamu berpaling dariku, maka aku pun tidak akan bersama denganmu. Nah, ini mana ayat. Jadi Allah pun sudah menetapkan janjinya pula di sini, yaitu kamu wahai Bani Israel atau 12 pemimpin yang telah kuangkat, aku tidak akan tinggalkan kamu begitu saja, yaitu kamu menjalani hidup dengan dirimu sendiri. Tidak, aku akan bersamamu, tapi dengan syarat kamu bersama denganku. Bermana ada janji. Maka kita ini pun tidak merasa hina, tidak merasa rendah, tidak merasa lemah di dalam menjalani hidup ini. Apa sebab? Sebab tidak kita yang menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Tidak. Apabila kita ini menjalankan perintah Allah, bermakna kita bersama Allah, maka Allah pun akan bersama kita. Diringankan saja semua beban kita, dimudahkan saja segala urusan kita, karena Allah bersama kita. Ini adalah janji dari Allah dan Allah akan menepatinya. Tetapi ini tidak difahami oleh Bani Israel, sehingga perkara yang berharga ini tersia-siakan begitu saja. Kemudian Allah terangkan dengan lebih terperinci, yaitu apa saja yang mesti mereka laksanakan, yang mesti mereka lakukan. Kemudian Allah nanti akan memberikan balasan, dan itulah dia perjanjian antara Allah dengan mereka. Ada 5 yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Kalau mau melaksanakannya, maka Allah pun akan memberi balasannya, dan itu janji Allah. Pertama, la in aqamtumus shalah, jika kamu mendirikan salat. Jika, kata jika di sini in. Tetapi di sini ada 2 huruf, ada la dan in. La ini lamul qasam, lam sumpah. In ini in syartiyah, syarat. Kalau disebut syarat bermakna nanti ada jawab syarat, ada jawabannya, syarat jawabnya. Di sini syaratnya, jika kamu mendirikan salat, maka nanti jawabannya, kalau kamu mendirikan salat, akan kuhapuskan dosa-dosamu. Nah, begitu juga di dalam ayat ini. Kalau umpamanya, kalau rajin belajar, maka akan
lulus di dalam ujian. Nah, ini namanya syartiyah, syarat. Apa syarat lulus dalam ujian? Rajin belajar. Apa syarat untuk mendapatkan penghapusan dosa? Dirikan salat. Jadi ayat ini adalah ayat syartiyah. Tetapi ayat syartiyah syartiyah ini, bersyarat ini ditambah dengan kata la di pangkalnya, la in. Dua la ini pun juga ada jawabnya, karena lam ini lamul qasam, lam sumpah, bermakna ada jawaban dari sumpah. Karena kita sudah belajar sebelum ini, umpamanya apa? Wal asri, Allah bersumpah demi asar, demi waktu petang. Nanti ada jawabannya innal insana lafi khus. Nah, itu jawaban namanya. Sama juga wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ada sumpah qasam, ada jawab qasam, jawabul qasam. Berarti ada qasam, ada jawab qasam, ada syarat, ada jawab syarat. Dua-dua dipakai di sini. Qasam dipakai, syarat pun dipakai. Bermakna ini adalah ketegasan dari Allah. Betul-betul tegas ayat ini. Bukan penyampaian biasa. Ini penyampaian dengan tegas. Berarti kalau janji itu ditegaskan, bermakna ia adalah janji yang tidak akan diingkari. Kalau Allah menetapkannya, maka sekali-kali Allah akan kita gunakan kata yang positif. Apabila digunakan di sini dua kata la dan in, dan kedua-duanya syarat, bermakna Allah betul-betul akan menepati janjinya dengan sempurna. Asalkan mereka itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka sepatutnya mereka tidak ragu-ragu lagi. Mestinya mereka, kalau Allah betul-betul akan menepati, mestinya mereka menjadi yakin untuk melaksanakan, karena Allah tidak mengingkari janjinya. Lain aqamtumus shalah, mendirikan salat. Di sini disebut mendirikan salat, bukan melaksanakan salat atau mengerjakan salat. Di sini mendirikan. Kalau disebut kata mendirikan, bermakna melaksanakan salat itu dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dan rukunnya, kemudian disertai dengan hati penuh kekhusyuan. Kemudian apabila menyebut nama-nama Allah, umpamanya Allah yang maha besar, merasakan diri yang kecil, Allahu Akbar umpamanya, maka terasa diri ini kecil. Kemudian pada waktu itu membesarkan Allah sebagai mengagungkan dan memuliakan Allah. Oh, berarti dahulu kepada Bani Israel Allah juga telah memerintahkan salat, dan mereka juga berkewajiban untuk salat. Seperti apa salat mereka dahulu? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Apa sebab? Sebab Allah tak memberitahukan kepada kita seperti apa salat mereka dahulu. Apakah ada rukuk dan sujudnya? Nah, kalau tentang rukuk dan sujudnya, ada rukuk dan sujudnya. Apa sebab? Sebab pada masa dahulu Allah juga menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang salat dengan rukuk dan sujud. Umpamanya dahulu sebelum Rasulullah, kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, Allah memerintahkan supaya rukuk dan sujud. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wasjudi, sujudlah kamu, warka'i, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi pada masa Nabi Isa dahulu, salat itu ada rukuk, ada sujud. Pada masa ibunda Nabi Isa, salat itu ada rukuk, ada sujud. Kalau orang Kristen sekarang ada rukuk, ada sujud atau tidak? Tidak, bernyanyi-nyanyi saja. Maka ini bukanlah ibadah salat atau sembahyang yang mereka sebut itu seperti yang dahulu diamalkan oleh para nabi. Bermakna mereka tinggalkan ibadah salat, kemudian mereka ganti dengan perbuatan yang datang dari diri mereka sendiri. Bermakna mereka tak menepati janji dengan Allah, mendirikan salat. Wa ataitumuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Jadi sudah ada juga zakat pada masa dahulu kepada Bani Israel.
Tetapi seperti apa zakat itu, wallahu alam, tak diberitahukan kepada kita. Kemudian dalam ayat ini digunakan kata wa ataitumuz zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Sebenarnya kata wa ataitumuz zakat, mengeluarkan zakat, diambil uang yang kita miliki itu. Kalau pada masa sekarang nih zakat kita 2,5%, diambil 2,5%. Kata ataitum ini kita bawa yang 2,5% itu kepada orang miskin. Kita yang bawanya kepada orang miskin. Jangan minta orang miskin itu datang ke tempat kita. Ini kesalahan pada hari ini. Kesalahan pada hari ini, dikumpulkan orang miskin di rumah kita, kemudian diberi. Akhirnya berhimpit-himpit, berpijak-pijakan orang miskin itu, hanya untuk mendapatkan 10.000, 15.000 saja. Ini tidak memenuhi makna wa ataitum. Ataitum ini orang yang mengeluarkan zakat itu yang pergi mencari siapa yang akan menerima zakat tersebut. Oh, tak mampu berikan kepada amil zakat. Amil zakat pula, jangan nanti pula orang untuk mendapatkan zakat. Si amil ini yang pergi untuk mencari. Ini kesalahan pada hari ini. Si amil duduk saja dia di kantornya, kemudian menanti orang. Oh tidak, pergi bergerak. Makanya si amil ini dapat bahagian pula karena dia bekerja. Kalau dia tak bekerja kemudian dia dapat bagian, itu namanya gaji buta, namanya itu. Tidak dibolehkan. Mesti bekerja. Bekerja yaitu cari orang. Maka orang miskin itu dilayan. Orang miskin itu dilayani. Dengan dilayannya orang miskin itu, maka mereka merasa bersama dengan orang kaya. Kebersamaan mereka itu yang akan merapatkan persaudaraan antara orang kaya dengan orang miskin. Nanti orang miskin itu menjadi senang, kemudian dia berdoa, doanya itu akan menambahkan lagi keberkahan bagi orang kaya. Wa amantum bi rusuli, dan kamu beriman kepada rasul-rasulku. Disebut di sini rasul-rasulku. Padahal pada masa dahulu hanya Nabi Musa, Nabi Harun saja. Tetapi disebut rasul-rasulku, maknanya Allah menghendaki beriman kepada semua rasul tanpa terkecuali. Tapi Bani Israel tak mau beriman. Kalau orang Yahudi dari kalangan Bani Israel tak mau beriman kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad. Jadi janji dengan Allah dahulu sebenarnya adalah beriman kepada semua rasul-rasul Allah tanpa terkecuali. Wa azzartumuhum, dan kamu menolong mereka. Sebenarnya kata azzartumu di sini maknanya adalah menghargai, menghormati, mengagungkan, memuliakan, yaitu caranya diantaranya adalah menolong, memberikan pertolongan. Umpamanya apabila para rasul itu berdakwah, tolong mereka dalam berdakwah. Jangan biarkan para rasul itu berdakwah sendiri. Nah, kalau pada masa sekarang umat Islam, pendakwah-pendakwah itu adalah dari kalangan para ulama, umpamanya orang-orang yang berilmu. Jangan biarkan mereka berdakwah sendiri, tolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Nah, apa yang mereka perlukan untuk berdakwah? Maka kalau dapat bantu sehingga mereka mudah di dalam berdakwah. Jangan mereka menguruskan segala sesuatu. Ini difikirkan dari A sampai Z-nya. Mereka yang menguruskan. Sementara mereka memiliki keterbatasan. Maka bagi tugas. Maka bantu mereka. Sama dalam ayat ini, bantu para rasul di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kamu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Memberikan pinjaman kepada Allah. Apa maknanya pinjaman kepada Allah? Sebenarnya semua yang kita miliki itu milik Allah. Kalau semua yang kita miliki adalah milik Allah, apa maknanya memberikan pinjaman kepada Allah? Kan milik Allah juga. Sebenarnya kalau semua yang kita miliki itu adalah milik Allah, maka berarti yang tepat adalah mengembalikan milik Allah kepada Allah, bukan memberikan pinjaman kepada Allah. Tapi di sini digunakan kata memberikan pinjaman kepada Allah. Maknanya adalah jangan kamu merasa sia-sia di dalam memberikan pinjaman.
Pinjaman yang dimasukkan di sini adalah pinjaman kepada manusia. Jangan kamu merasa sia-sia memberikan pinjaman kepada manusia, karena sebenarnya ketika kamu memberikan pinjaman kepada manusia sama dengan kamu memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau kamu takut manusia tidak mengembalikan, maka jangan takut. Yang seperti itu membuat kamu enggan untuk memberikan pinjaman. Apa sebab? Sebab sebenarnya kamu memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau Allah diberikan pinjaman, apakah Allah itu tidak mampu mengembalikan? Mampu. Jadi ketika disebut kamu memberikan pinjaman kepada Allah, maknanya pinjaman kamu itu pasti akan dikembalikan. Sebab kamu memberikan pinjaman sebenarnya kepada Allah yang mampu untuk mengembalikan. Karena biasanya kita kan melihat siapa nih orang yang datang meminta pinjaman ini. Allah, ini orangnya bisa tak dia mengembalikan ini? Nampaknya tak bisa. Ini sudah tua, tak ada yang menolongnya, harta benda tak punya, pekerjaan pun tidak. Kemudian dia minta pinjaman pula banyak. Kemudian kita pula mengatakan, tak bisa saya memberikan pinjaman. Apa sebab? Sebab kita takut dia tidak bisa mengembalikan. Sebenarnya ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang, sama seperti kita memberikan pinjaman kepada Allah. Apabila Allah mampu mengembalikan, maka jangan takut. Insya Allah orang itu pun akan dapat mengembalikannya juga. Kalau tak mengembalikannya bagaimana? Maka kalau tidak mengembalikannya, jangan merasa sia-sia, sedekahkan saja kepadanya. Dengan menyedekahkan itu, maka nilainya lebih tinggi dari sedekah biasa. Apa sebab? Sebab dengan memberikan sedekah kepada orang yang memang tidak mampu untuk mengembalikan, bermakna orang itu betul-betul berhajat kepada uang yang kita berikan itu, pinjaman yang kita berikan itu. Memberikan kepada orang yang sangat berhajat, wah itu nilainya sangat tinggi. Mana lebih tinggi nilai secangkir air untuk orang yang sangat dahaga dengan secangkir air yang orang itu tak dahaga? Mana yang lebih tinggi nilainya? Secangkir air untuk orang yang sangat dahaga. Terima kasih, dia akan berterima kasih. Kemudian apabila bisa membalas, dia akan membalas. Kalau dia tidak bisa membalas, maka yang maha berkuasa yang akan memberikan balasan. Maka jangan takut dalam memberikan pinjaman. Kemudian bila kita lihat pada ayat surah Al-Baqarah, penggunaan kata qardan ini adalah kepada hutang yang kita berikan tangguh. Umpamanya ada orang berhutang kepada kita. Baik, berapa? 1 juta. Berapa lama mau dikembalikan? 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan, dia datang lagi. Allah, tak bisa saya membayarnya. Berilah saya tangguh 1 bulan lagi. Maka baiklah, saya tangguhkan 1 bulan lagi. Penangguhan ini disebut sebagai qardan. Kita tak minta tambahan apa-apa. Tak apalah, saya pinjamkan lagi. Sebulan lagi, datang lagi, tak bisa lagi membayarnya dan minta penangguhan sebulan lagi. Kita beri juga tangguh 1 bulan lagi. Kemudian dia datang sekarang ini dengan gadaian lagi, dengan boroh umpamanya. Ini cincin saya ini. Kalau 1 bulan lagi tak bisa juga, maka bolehlah untuk menjual cincin ini dan mengambilnya. Rupanya sebulan lagi datang lagi dia. Kemudian, Allah, saya minta supaya diberikan tangguh sebulan lagi, tapi janganlah cincin saya itu diambil, janganlah dijual, saya akan cari uang sebulan lagi. Kita beri tangguh atau tidak? Atau kita ambil cincinnya? Cincinnya mahal harganya ini. Mau memberikan tangguh, itu namanya qardan hasanan, pinjaman yang baik, yang tak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk menolong orang tersebut. Nah, kalau mau melakukan yang seperti itu, akan mendapat balasan. Balasannya adalah la ukaffiranna ankum sayiatikum. Sungguh aku akan menghapuskan darimu dosa-dosamu. Kata sungguh di sini Allah gunakan
Nun taukid sebagai tanda penekanan. Sungguh aku akan menghapuskan darimu dosa-dosamu. Terhapus dosa, oh ini adalah balasan yang sangat berharga. Sebab tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Dan satu lagi, kalau kita menghadap Allah masih lagi dalam keadaan berdosa, maka pasti kita akan menjalani siksa dan pasti akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Karena yang dapat langsung masuk ke surga itu adalah yang tidak berdosa sama sekali. Maka mudah-mudahan dengan perbuatan yang kita lakukan itu dapat terselamat dari azab api neraka. Sebab Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian satu lagi, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga. Tadi penghapusan dosa. Penghapusan dosa kaitannya dengan apa? Keselamatan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia keberuntungan. Diselamatkan dari api neraka, karena api neraka yang kita lalui terlebih dahulu. Ini sudah kita terangkan semalam. Kemudian setelah itu barulah dimasukkan ke dalam surga. Ini juga seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Ayat ini menerangkan keberuntungan, yaitu dihapuskan dosa sehingga terselamat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bukan surga yang berada di tingkatan bawah, tapi surga yang paling tinggi. Dari mana kita tahu surga paling tinggi? Karena kata jannatin bentuk banyak. Kalau bentuk banyak berarti dia akan masuk ke surga-surga. Kalau masuk ke surga-surga bermakna dia berada di surga paling tinggi. Sebab siapa yang berada di surga paling tinggi, dia bisa masuk ke surga-surga yang lainnya. Tapi kalau masuk surga paling rendah, dia tidak bisa masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu. Kemudian diterangkan tentang keindahan surga dengan menyatakan di surga itu mengalir sungai-sungai. Satu sungai? Tidak, banyak sungai. Apa bedanya dengan sungai di dunia? Sungai di dalam surga itu airnya itu berjenis-jenis, yaitu ada dari susu, ada dari madu, banyak sekali, dan baunya sangat wangi, harum. Kemudian air itu mengalir dengan deras, mengeluarkan bunyi. Oh, sangat indah sekali. Ada sungai seperti itu di dunia ini. Sungai Siak, Sungai Kampar, tak terbandingkan. Maka disebutlah tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau disebut tentang surga, tak pernah ada mata yang memandangnya, tak pernah ada telinga yang mendengar tentang ceritanya yang seperti itu sebenarnya, yang hakikatnya sempurna itu. Yang terdengar di sini adalah sebahagian dari surga yang diceritakan itu, bukan semuanya. Dan tidak pula tergetar di dalam hati karena tak mampu untuk membayangkan kesempurnaannya, karena keterbatasan kita ini dalam memahami yang sempurna itu yang dijanjikan. Tak mau. Kalau mau tepati janji. Tapi Bani Israel tak mau menepati janji, maka luputlah dari mereka yang Allah janjikan itu. Ujung ayat sebagai ancaman, faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kafir setelah itu, tak mau mengikuti perintah Allah, menjalankan agama, mengamalkan kandungan kitab suci, faqad dhalla sawa'as sabil, maka ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, pengajian yang akan datang, mereka ini tidak mau menepati janji, bahkan mereka melanggar janji, meninggalkan janji dengan Allah, maka Allah pun melaknat mereka. La'annahum, Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka itu keras, sehingga tidak lagi berguna bagi mereka peringatan dan nasihat. Ini insyaAllah akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran dari kisah Bani Israel, yaitu dengan menjadikannya sebagai sempadan, yaitu kita tidak akan melakukan seperti yang mereka
lakukan. Mereka berjanji dengan Allah, mereka mengingkarinya. Tetapi kita berjanji dengan Allah, kita akan menepatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.